Lalu bagaimana peluang karir dengan kemampuan bahasa dan sastra Indonesia? Saya yakin di sini teman-teman bisa berbahasa Indonesia dengan percaya diri semua, maka kita bahas peluang karir. Jika kita kaitkan dengan era industri 4.0 ya. Yang pertama, oke, kita bisa menjadi pengajar BIPA. Saya beri contoh, jadi pengajar BIPA itu enak loh. Karena saya sendiri mengalami. Jadi pengajar BIPA itu bisa di Indonesia sendiri, bisa juga di luar negeri. Kalau misal menjadi pengajar BIPA di Indonesia, kita bisa bertemu dengan orang asing. Selalu mereka yang datang ke Indonesia atau kalau sedang pandemi seperti ini bisa online ya, daring begitu. Dan selain itu juga kalau kita menjadi pengajar BIPA di luar negeri, guys, selain bekerja dan dapat uang di luar negeri, jalan-jalan adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita bisa bekerja, mendapatkan uang, kita juga bisa niat untuk ibadah bahwa oke, saya di sini untuk mewujudkan cita-cita bangsa, cita-cita negara, menginternasionalkan bahasa Indonesia. Juga kita dapat bonus jalan-jalan di luar negeri begitu. Belum lagi bertemu orang asing dari manapun. Kalau saat ini meskipun pandemi begini, saya di rumah terus, tidak pernah kemana-mana. Tapi saya masih selalu mengajar mahasiswa atau pembelajar BIPA dari Prancis, Mesir, Somalia, Amerika, Korea, begitu. Dan mahasiswa Korea yang tadi saya sebutkan juga saya mengajar mahasiswa Korea dari Hamburg University of Foreign Studies, ya. Begitu, itulah pengajar BIPA. Belum lagi, kan kita selalu hampir tiap hari bertemu dengan orang asing ya. Untuk teman-teman yang masih jomblo, jangan-jangan orang asing itu salah satu jodoh kalian ya kan? Begitu. Kemudian peluang karir selanjutnya adalah sebagai pembuat konten atau content creator. Nah, saya bisa berbicara begini karena saya sendiri orang yang bergelut di bidang ini. Bahwa selain menjadi pengajar BIPA, di keluarga saya pun punya satu channel yang itu karena kami membuka mata bahwa kita sekarang sudah berada di era industri 4.0, maka ya kita harus beradaptasi dengan kenyataan ini. Maka keluarga saya punya satu channel, bahkan itu sudah digaji oleh Google dan digaji dolar. Hayo, siapa mau? Dan itu sudah sekitar 22.000 sekian subscriber. Dan saat ini juga saya masih mengembangkan channel kedua. Nah, channel kedua itu atas nama saya, Afwin SW. Di situ saya berusaha bermanfaat untuk orang lain. Siapapun yang ingin belajar tentang BIPA, belajar tentang bagaimana menjadi pengajar BIPA, bisa belajar di channel YouTube saya, Afwin SW. Begitu, itu adalah pembuat konten. Jadi, dari jurusan apapun kalian, kalau kalian bisa berbahasa lancar, menarik, itu sangat bisa untuk menjadi content creator ataupun buat konten, begitu. Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan berbahasa. Nah, ada pertanyaan, ya kalau saya bisa bicara lancar tapi saya tidak bisa edit video, gimana dong? Nah, di era industri 4.0 ini, guys, adalah era untuk berkolaborasi dengan bidang apapun, kolaborasi dengan siapapun. Jadi kalau kita punya kemampuan berbahasa yang baik, tapi kita tidak bisa edit video, ya sudah, kita berkolaborasi dengan orang yang jago edit video. Kita bisa berkolaborasi dengan orang yang jago di bidang yang kita tidak bisa begitu. Itu sangat bisa. Karena era industri 4.0 ini sangat terbuka peluang-peluang apapun begitu. Kemudian yang ketiga, motivator. Motivator ini selalu dibutuhkan loh. Dari jurusan apapun kalian suka dengan bidang apapun sangat bisa menjadi motivator. Dan itu membutuhkan kemampuan berbahasa yang menarik, yang baik. Begitu. Selanjutnya, pemengaruh atau influencer.
Nah, influencer ini banyak sekali. Jangan-jangan yang kalian tahu influencer tahu Karin doang. Tahu? Oke. Jadi influencer atau pemengaruh ini itu meskipun tidak dari jurusan bahasa Indonesia, tapi mereka itu sangat butuh skill berbahasa. Kalau tidak bisa berbahasa dengan enak didengar, banyak orang suka, yaitu dari bahasanya. Begitu. Jadi mau jadi influencer di Instagram, Facebook, YouTube, tetap membutuhkan bahasa, kemampuan berbahasa yang pertama. Begitu. Dan dari situ, dari kemampuan berbahasa itu kita bisa mendapatkan banyak rezeki loh. Selanjutnya jadi copywriter. Nah, asal kalian tahu, saya bisa memberi bocoran, menjadi copywriter itu membuat satu tulisan yang menarik untuk pasar. Satu tulisan saja itu bisa 5 juta, 10 juta. Dan itu adalah ladangnya orang-orang yang bagus di bidang bahasa. Begitu. Kemudian menjadi penerjemah bahasa apapun, itu bisa kalian geluti. Kalian bisa banget jadi penerjemah itu, dan menjadi penerjemah itu bisa di bidang apapun, ya. Mau di bidang pemerintahan bisa, mau di bidang bisnis bisa. Jadi penerjemah itu bisa dimanapun. Kemudian menjadi diplomat. Menjadi diplomat juga enak sekali, ditugaskan di luar negeri, bisa pindah-pindah negara, di sana juga diberi tempat begitu. Itu juga tugasnya orang yang jago berbahasa. Lanjut lagi menjadi guru bahasa Indonesia dan menjadi dosen bahasa atau sastra Indonesia. Nah, profesi ini dari dulu ada, dan sampai sekarang pun ada, dan itu kalian mau disentil di Indonesia bagian manapun atau di negara bagian manapun, kalian bisa hidup dengan ilmu-ilmu bahasa Indonesia itu. Begitu kira-kira. Dan lain-lain banyak sekali peluang karir yang bisa kita ambil.